Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin sayyidin nasi ajma'in sayyidil khalqi ajma'in al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa qur'ana wa takhashshana wa tadarruana wa tamin taqsirana ya Allah ya mujibus sa'ilin wa ya ahsanal muhsinin wa ya ahkamal hakimin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Bapak yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kajian hadis kita, ada pengumuman. Semalam dapat edaran dari Majelis Ulama Kota Bandung. Selasa nanti kita akan melaksanakan syiar agung yang hampir banyak ditinggalkan oleh orang, yakni sholat gerhana bulan. Nanti Selasa malam pada maghrib kita akan selenggarakan. Kalau ada yang mau takbiran silakan takbiran pada maghrib sampai isya. Awal gerhana itu jam 5:15, pertengahannya jam 6 pada maghrib, dan akhirnya itu adalah jam 8:20. Ya maghrib berarti. Ya, jadi sholatnya kita pada maghrib, ngambil waktu yang tengah. Itu jumhur ulama mengatakan sunnatun muakkadah. Jadi seperti hanya Idul Fitri dan Idul Adha, sunnahnya sangat ditekankan, namun sangat disayangkan tidak semua orang memahami bahwa itu adalah sunnah jamaiyah muakkadah. Jadi tidak banyak masjid yang mensyiarkan sholat gerhana. Tapi di perkotaan alhamdulillah sudah semarak ya. Namun di perkampungan saya pernah mengusulkan ke ketua DKM-nya, malah dia terheran-heran. Apa Ustaz gerhana aja gitu. Mau nyiru, mau tatabuhan segala macamnya. Jadi mudah-mudahan gerakan syiar sunnah muakkadah ini menjadi pelopor ya di kota untuk seluruh kaum muslimin yang ada di dalam. Tata caranya bisa sambil di lapangan. Kita kemarin itu hadis ke berapa ya? Al-istinja'u bil ma'. Jadi Rasulullah SAW itu ada hal-hal yang beliau contohkan kepada kita, namun kita mungkin sekarang rada kurang care ya. Yang pertama, Rasul itu klosetnya, WC-nya duduk. Bukan duduk, jongkok. Ya. Jadi ada bata dua gini, beliau duduk di atasnya. Nah, kemudian yang kedua, beliau itu senantiasa kalau hendak ke kamar kecil itu membawa ibrik air, ceret air, ya, atau idawatan, ember air. Jadi masuk ke kamar mandi, beliau dibawakan oleh pembantunya seember air atau satu ceret air ya. Yang ketiga, Rasul itu kalau ke kamar kecil selalu bawa tongkat kecil. Jadi samping bawa ember, beliau bawa tongkat kecil. Nah, Imam Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan apa hikmah di balik Rasul bawa tongkat tersebut. Ada beberapa penjelasan. Yang pertama, karena beliau itu setelah wudu biasanya langsung sholat. Nah, tongkat kecil itu digunakan untuk sutrohnya, untuk pembatas sholat beliau. Karena dalam sebuah hadis, hendaklah orang sholat itu mengambil sutroh. Sutroh itu batas sholat supaya tidak dilewati. Bahkan kalau hanya dengan menggaris sebuah garis, yang penting itu batasnya.
Kalau tidak maka itu orang akan lalu lalang di hadapannya dan itu tidak boleh. Namanya sutratul musalli. Hadisnya sangat menekankan tentang bab itu bahwa orang sholat harus mengambil sutrah. Kalau tidak punya sejadah, tidak punya dinding yang bisa dipakai, boleh dengan tongkat ataupun dengan menggariskan sebuah garis kalau itu di pasir ya. Atau apa saja lah, yang penting dibatasi. Jangan sampai sholat bebas begitu aja, tidak ada batas sutrohnya, harus ada batas sutrohnya. Minimal menyimpan apalah ya, gelas, buku ataupun apa, yang penting perang tahu bahwa itu sutroh kita. Namanya sutratul musalli. Itu ya. Di samping juga memang kata Ibnu Hajar Asqalani, karena beliau itu kalau hendak buang hajat itu suka menjauh ke tempat yang tidak diketahui orang kalau tidak sedang di rumahnya, itu membawa tongkat itu fungsinya adalah untuk jaga diri. Barangkali ada hewan buas ataupun ada sesuatuan digebahkan ke tongkat tersebut menjaga diri. Maka kemarin kita sebutkan sebenarnya yang namanya bawa tongkat itu adalah sunnatul anbiya'i wassalihin. Membawa tongkat adalah sunnahnya para nabi, orang soleh, termasuk a'immatul madhab. Imam Syafi'i disebutkan kemana-mana bawa tongkat. Pas ditanya, agar aku ingat akhirat, dan tongkat ini mengingatkanku supaya aku ini terasa seperti perjalanan terus. Dunia ini hanya musafir saja, nanti balik ke kampung yang asli, kampung akhirat. Itu Imam Syafi'i ketika ditanya oleh para muridnya. Dan saya pun mengikuti sunnahnya orang soleh, beli tongkat meskipun nggak dipakai, beli aja, nyimpan di rumah, tapi jarang dipakai karena tradisi di kita belum populer ya tongkat itu, kecuali yang uzur. Padahal yang sehat pun itu kalau orang soleh dulu membawa tongkat. Jadi yang sehat, yang tidak sehat pun dianjurkan bawa tongkat. Kalau habaib bawa sekarang. Habaib bawa. Ya karena memang sunnah. Ya Habib Riji. Para imam ya, para nabi itu bawa tongkat. Minimal ada di rumah, walaupun nggak bisa dipakai full, tapi minimal ada di rumah. Nah berikutnya larangan membersihkan kelamin ketika buang hajat itu dengan tangan kanan ya. Baik itu buang air kecil, buang air besar, maka tidak boleh menggunakan tangan kanan. Itu sudah kemarin ya, itu udah ya? Ya. Udah. Sebentar, kemarin itu 160 sekarang. 160 ya. Oh iya. Nah dalam tata cara wudhu itu ada 3 hadis, semuanya hadisnya sahih. Bisa sekali-sekali dalam gerakan wudhu itu, bisa 2 kali, al-wudu marratan marratan, al-wudu marratain, dan yang terakhir hadis itu tentang al-wudu salasan. Jadi boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Berarti kalau begini kondisinya, lihat situasi. Kalau air sedikit cukup sekali saja. Ataupun waktu harus cepat dia ini bersegera, maka mungkin 2 kali. Tapi kalau masih waktunya senggang, airnya banyak, maka ikuti yang hadis yang salasan, yang 3 kali. 160 ya Pak ya. Kemarin tuh, ya berarti sekarang 161 ya. 161. Ya ini. Bab al-istinsar fil wudu. Zakarahu Utsman bin Affan wa Abdullah bin Zaid wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum an Nabi sallallahu ya. Nabi bersabda dari Abu Hurairah, "Man tawaddaa falyastansir wa man istajmara falyutir." Wudu itu ketika wudu jangan sepelekan menghirup udara ke hidung. Itu tes sunnah muakkadah banget. Banyak hadisnya. Bahkan hadis yang panjang ada, hadis yang pendek ada, hadis yang sedang juga ada. Barang siapa yang berwudu, masukkan air ke dalam hidung ya, sampai bersih hidungnya, kemudian keluarkan. Mungkin itu juga yang menjadi hikmah buat kita. Orang muslim itu jalan pernapasannya itu sehat karena senantiasa dicuci terus dengan air wudu itu. Falyastansir, hiruplah air ke hidungmu itu. Falyastansir. Kemudian setelah itu walyastansir, dan keluarkan dalam hidungnya. Jadi menghirup air ke dalam hidung
adalah sunnah yang sangat ditekankan sekali. Tapi jangan berlebihan juga sampai kelamang gitu ya. Sampai pusing enggak. Masukkan air sampai terasa sudah masuk, kemudian keluarkan lagi. Pengurahan hidungnya biar bersih ya. Saluran pembuka saluran pernapasan kita di bagian hidung itu bersih ya. Karena kan di sana ada mungkin kotoran dan sebagainya dari pernapasan kita atau dari udara yang kita hirup dari luar. Nah itu hadis beliau SAW. Kemudian hadis 162-nya itu tentang al-istijmar witron. Kemarin kita sudah bahas yang namanya taharah itu ada istinja, ada istijmar. Istinja itu bersuci dengan air. Istinja. Kalau istijmar itu dari kata jamar. Jamar itu akar kata sama dengan jumroh. Jumroh itu kan batu. Makanya jamar itu batu, bersuci dengan batu. Maka apabila kita bersuci dengan batu, hendaklah 3 kali atau ganjil. Al-witr, ya, witron itu ganjil. Bersuci dengan air atau bersuci dengan batu itu hendaknya 3 kali batunya itu. Kalau batu tidak ada, maka ulama mengkiaskan dengan yang lain. Ada tisu, ada daun, ada kayu, ada kertas dan lain sebagainya. Yang penting jangan dengan benda yang mulia. Dan larangannya cuma 2, tidak boleh beristijmar dengan tulang belulang atau dengan kotoran kering. Istijmar. Namanya raus itu kotoran kering. Hadis Ibnu Umar kemarin kita bahas, pernah Rasul itu menyuruh pembantunya, tolong carikan aku batu 3 biji untuk istijmar. Ternyata sahabat itu sudah keliling-keliling, temendak ukur 2 batu nanti. Akhirnya mah aya ngaguruntul, podol garing gitu, diambil sama dia. Kemudian ketika Nabi menerimanya, Nabi ambil yang 2 batu, yang rausnya dibuang. Ini menandakan bahwa kotoran itu, kotoran garing ya, dalam bahasa podol garing gitu, itu adalah benda yang terlarang untuk toharoh. Karena mungkin di pasir mah terlihat seperti batu ya, sehingga diambil. Pas diramu ngeprui, ternyata itu bukan batu. Itu bukan batu. Nah itu larangan 2 benda itu. Kenapa? Karena 2 benda itu adalah makanan bangsa jin ya. Dan riksun, kata Nabi itu riksun, semacam kotor ya, jijik dan bisa jadi najis ya. Itu semacam itu. Berikutnya adalah, jadi kalau kita ngambil wudhu dengan tisu, misalkan di toilet umum, asa rujit nih toilet umumnya, maka pakai tisu, ambil tisu 3 ya. 3 kali, bukan 3 lapis, 3 kali. Karena tisu mah ada yang 1 tisu 3 lapis ada kan, atau 2 lapisnya, ambil 3 kali tisu. Bersih dengan buang tisunya. Nah, taharah dengan air dan batu atau dengan tisu dan sebagainya itu sama, harus yakin suci begitu. Karena fikih mengikuti aturan. Kalau nanti misalkan ada yang masih bekas-bekasnya sendiri tidak sempurna seperti air, ya wayahna. Misalkan kita sudah berusaha nih membersihkan kotoran kita, tapi ada saja mungkin yang kita tidak sadari, tidak bisa kita sempurnakan. Dalam bahasa Sundanya itu ada sedikit rambetek begitu, ya tidak masalah. Yang penting aturan fikih diikutin. Kalau batu sudah 3 batunya, kalau misalkan daun atau kertas atau kayu sudah maksimal, maka itu tidak akan seideal air, walau bagaimanapun tidak akan seideal air. Tapi itu adalah taharah alternatif yang Rasul ajarkan kepada kita umatnya. Karena Islam itu ad-dinu yusrun. Islam itu agama yang mudah. Agama yang mudah. Tidak ada orang yang menyusahkan diri dalam agama Islam kecuali dia akan terkalahkan dengan sendirinya. Ad-dinu yusrun wala yushaddu hadzal din illa ghalabahu. Itu kata Nabi. Agama ini sangat mudah. Dan kalau orang maksa-maksain yang mudah itu jadi susah, kata Rasul, maka dia sendiri yang akan tumbang, yang akan tepar, yang akan terkalahkan dengan sikapnya itu. Dalam segala hal, agama ini mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Nah, berikutnya adalah ini mungkin jawaban dari Pak Haji Hikmat pada pernah bertanya. Wa idza tawadda ahdukum, hadis dari Abu Hurairah ya radhiyallahu taala anhu,
Idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi tsumma yansur wa man istajmar falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi aw fi wudu'ihi fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu. Jika seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah masukkan air ke dalam hidungnya. Jadi hadisnya itu banyak. Hadis memasukkan air ke hidung itu banyak. Di dalam setiap hadis wudu itu terselip kata itu. Padahal itu bukan rukun wudu, tapi Rasul menekankan banget. Meskipun bukan fardu wudu, bukan rukun wudu, hanya sunnah wudu, tetapi Rasul sangat menekankan. Di setiap hadisnya ada ungkapan beliau seperti itu. Falyansur, masukkan ke dalam hidung. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang bersuci toharo dengan batu, maka hendaklah ambil yang ganjil 3. Cuma para ulama menyarankan batunya jangan yang seket. Karena bisa rahut, bisa terluka ya. Batu yang halus, batu kali itu kan halus ya, atau batu yang lembut ya begitu. Ada pertanyaan, berlakukah itu pada wanita? Sama. Ibadah laki-laki, tata cara, kaifiyah fikih laki-laki perempuan sama. Kecuali dalam hukum yang khusus. Contohnya dalam misalkan fiqhun nisa ya. Dalam selain fiqhun nisa maka semuanya adalah sama. Karena khitab syar'i itu berlaku untuk rijalan wanisaan, kecuali makhtassa bihi, kecuali dikhususkan memang itu untuk wanita. Berikutnya adalah wa man istayqaza ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu. Kalau kita hendak wudu, baru bangun tidur, maka cuci dulu tangannya. Cuci dulu tangannya sebelum dia memasukkan tangan itu ke wadah air yang untuk berwudu. Berarti berwudu itu dari wadah diambilin begini. Kalau pakai wadah, misalkan ember kecil, dikobok. Boleh. Nah, jadi Rasul itu ada 2 cara. Ada yang pakai ibrik, pakai ceret, dikucurkan oleh pembantunya. Ada yang dengan ember. Satu ember diambil oleh beliau. Tapi ingat, kalau kata Nabi, kalau baru bangun tidur, falyaghsil yadayhi, cuci tangannya dulu. Kenapa? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena kamu itu tidak tahu di mana tanganmu tadi malam menginap. Mungkin kekorobet, mungkin gura-garo kayak itu kan dia, ya, namanya orang tidur tidak sadar. Maka karena Nabi, bersihkan dulu tanganmu, baru masukkan ke dalam ember supaya air yang dipakai wudu di ember itu air yang bersih, tidak kotor dari bekas tangan yang mungkin kekorobet kesana kemari. Nah, berikutnya ini perlu jadi perhatian kita semua. Ada yang disebut dengan pencuri wudu, ada yang disebut dengan pencuri sholat. Bangsat sholat, bangsat wudu. Kalau bangsat wudu itu orang yang tidak menyempurnakan wudunya. Pernah suatu hari, ini hadisnya ada, hadis 163 ya. Suatu hari kami pernah safar, bepergian bersama Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Amr, ya, takhallafan Nabi anna fi safratin safarnaha. Suatu hari Nabi SAW agak belakang di perjalanan dalam semua perjalanan yang kami lakukan. Fa adrakna thumma arhabna al-asr. Kemudian masuk sholat asar, waktu asar. Akhirnya orang-orang pada berwudu. Faja'alna natawaddo, kami pada berwudu. Wa namsah ala arjulina, kemudian kami membasuh kaki kami dan sebagainya. Fana ada bi ala, tiba-tiba Nabi teriak. Wailun lil aqabi minan nar. Sungguh neraka bagi orang yang wudu tapi tumitnya enggak kebasahin. Jadi ada bagian kecil tumitnya itu tidak terbasahi. Kata Nabi, wailun, baginya adalah neraka kalau dia wudu tidak sempurna. Melakukan sholat, melakukan ibadah tapi wudunya tidak sempurna. Itu namanya bangsat wudu. Ada bagian kecil tidak terbasahi, itu mencuri wudu kita. Wudu kita enggak sah. Digosok biasanya. Ya? Tidak digosok kayak gitu. Tidak digosok atau mungkin cuma dikeran dikit-dikit aja. Jadi enggak kena ininya. Ya? Sikut sama ya. Jadi ini bukan hanya sebatas kaki tetapi seluruh anggota tubuh, terutama yang fardu, yang rukun ya. Itu manakala tidak terbasuh dengan baik, maka kata Rasul, wailun lil aqabi minan nar.
Kalau sholat, pencuri sholat itu ada sebuah hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat sholat, kemudian setelah sholat itu menyapa Nabi, assalamualaikum kepada Nabi. Nabi menjawab waalaikumsalam. Nabi bersabda, sholli fa innaka lam tusolli. Kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Sholat lagi sahabat itu. Setelah sholat salam ke Nabi, assalamualaikum ke Nabi. Waalaikumsalam. Sholat deh, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Sholat deh, salam deh ke Nabi, waalaikumsalam. Kamu sholat lagi, kamu belum sholat. Nah, keheranan di ayat ini dia mengatakan, fama sinu gairaka ya Rasul, tidak ada orang yang paling baik dalam mengajarkan kebaikan atau ilmu. Fa'allimni, ajarkan aku tata cara sholat yang baik. Itu hadisnya ada dalam hadis musi'us shalah, hadis orang yang jelek sholatnya. Nabi mengajarkan kamu itu kalau sholat tumanina, ya. Kalau kamu ruku farka raki'an, kalau kamu i'tidal kum qa'iman, kalau kamu sujud kum sajidan. Wa idza kabara al-imam fakabbir. Nah, itu namanya sholat tumanina. Kadang kita ini ada, mohon maaf, ruku itu hanya sebentar gitu. Tek. Nah, itu rukunya tidak tumanina. Padahal Rasul menyuruh farka ruku'an au raki'an, sampai benar-benar ruku. Dalam hadis lain, ruku itu sampai kalau kita menaruh kendi di atas tubuh kita, punggung kita nggak jatuh kendinya. Kalau ada burung di atas punggung kita, burungnya nggak gerak. Itu standar ruku kita yang tumanina. Nah, tapi kalau hanya jungkal-jungkal gini, ya, tidak tumanina tidak dapat, berarti dia lam yarka ruku'an taman, dia belum sempurna melakukan ruku. Begitu juga i'tidal, ada yang sekedarnya saja. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Ada yang i'tidal 2 sujud juga sama. Allahu akbar, Allahu akbar. Belum sempurna. Nah, orang yang i'tidal tidak sempurna, orang yang ruku tidak sempurna, itu dalam hadis disebut sebagai musi'us shalah, orang yang jelek sholatnya, atau dalam keterangan lain disebutkan sebagai pencuri sholat. Sayang, lebar ya, kita sudah capek-capek datang ke masjid sholat, ataupun kita mungkin di rumah sholat sunnah tahajud, tiba-tiba ruku kita hanya sekedarnya saja, atau sujud kita tidak tumanina, ataupun tadi idza kabbarul imam fakabbiru, kita tidak sempurna mengikuti gerakan imam, itu juga termasuk pencuri sholat itu. Imam can salam, geus salam, ayo gitu. Assalamualaikum, begitu. Imamnya namanya assalamualaikum begitu tuh. Ada yang begitu. Ada yang sudah bubaran sholat, imamnya belum bubar. Kecuali kondisi tertentu ya, dia ada hajat sesekali, ada hajat yang mendesak, mungkin saja. Ada hadisnya kan, yang sahabat jadwal nyiram korma, imamnya bacana An-Nisa, Al-Maidah, dia sholat duluan. Kemudian, nah yang diancam oleh Nabi itu adalah orang yang sholatnya bersama imam, sempurna bersama imam, tetapi tidak mengikuti imam dengan sempurna. Sujud miheulaan, ruku miheulaan, aya nu i'tidal miheulaan da cangkeul teh apa? Ruku teh latih i'tidal miheulaan. Nah, itu namanya musi'us shalah. Nabi sampai menyuruh orang melakukan sholat 3 kali, pasti ini bukan urusan sembarangan. Sholat lagi kamu belum sholat. Sholat lagi kamu, fa innaka lam tusolli. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholli fa innaka lam tusolli. Salah samarat 3 kali, sampai sahabat itu memohon, ya Nabi, ajarkan saya sholat yang benar, karena tidak ada yang lebih baik dari engkau mengajarkan tentang sholat ini. Maka diajarkanlah oleh Nabi SAW. Ini jadi perhatian kita dan kewaspadaan kita, jangan sampai kita melakukan sholat yang paling fardu, yang paling wajib, ibadah yang paling utama, sementara kita sholatnya tidak tumanina. Dan itulah pentingnya berjamaah. Kalau kita berjamaah, ada supirnya. Ya, supir itu yang mengatur semuanya, temponya, lamanya, dan lain sebagainya. Kalau sendiri kadang udah diburu enggalna kan ini dirama, diburu enggalna, terakhir diburu enggalna gitu. Menggugurkan kewajiban. Kan dengan jamaah kita bersama-sama. Kalau ada yang lebih cepat, mungkin ada. Kalau jamaah kan ada evaluasi. Kalau dia terlalu lambat, ada evaluasi juga, bisa ada masukan, kemudian memperbaiki sholatnya. Karena ini yang paling utama ya, kalau sholat yang beres kan yang lain dianggap beres. Ada hadisnya kan, awwalu ma yuhassabu bil 'abdi yaumil qiyamah shalah. Amal yang pertama kali dihisab sholat. In wujida kamilatan, kalau sholatnya didapati sempurna,
kubila sairu amali, amalan lain akan diterima. Wa in wujida naqisatan, kalau amal salatnya kurang, nakis itu kurang, falam tuqbal sairu amali, falam yuqbal sairu amali, maka amalan lain tidak akan diterima. Salat beres, yang lain diterima. Salat nggak beres, yang lain tidak diterima. Karena itu kita berusaha sekuat tenaga agar salatnya tumaninah, karena tumaninah itu rukun, bukan sunnah tapi rukun yang harus dipenuhi oleh orang yang bersalat. Itu hadis yang ke-163. Rasul sampai teriak, fanada bi a'la sautihi wailun lil aqabi minan nar. Cuma permasalahannya kadang fikih yang penting banget seperti ini bab salat, taklim lagi tidak ikut masalahnya. Mengkaji tentang fikih salat yang penting banget, taklimnya juga nggak hadir, jadi sulit juga kita menyampaikannya. Sulit menyampaikannya kepada yang bersangkutan. Jadi kalau dia mau sabar duduk di majelis, ya bersungguh-sungguh melawan malasnya, melawan ngantuknya, melawan hoyong ngopi enggangnya, itu akan mendapatkan warisan Nabi SAW. Ini warisan Nabi ini. Yang kita pelajari itu warisan Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Ibnu Abbas pernah berteriak, oh warisannya warisan Nabi berbagi. Pasar. Ada pembagian warisan dari Nabi, ngumpul orang. Pasar. Apa? Itu hadis Nabi SAW. Beliau sampaikan ilmu, sampaikan hadis. Itulah warisan Rasulullah SAW. Dan kita sekarang ada di hadapan warisan beliau SAW. Hadis yang ke-164 ya. Ini hadis dari Utsman bin Affan. Beliau itu pernah memperagakan wudunya Nabi. Utsman bin Affan menyuruh pembantunya mengambilkan satu ceret air. Kemudian Utsman bin Affan fa'afraga ala yadayhi, mencuci kedua tangannya. Kemudian berwudu ya. Setelah itu faghasalahuma salasa marat. Kemudian mencuci anggota wudu yang lain. Fa'adkhala yaminahu fil wudu, memasukkan tangan kanannya ke air wudu, summa tamadmada wastanshaqa. Jadi tangan kanan yang ngambil air dari dari wadah itu, idawah. Yang dalam hadis ini idawah, semacam ember kecil. Kalaupun ceret juga sama, ke air tangan kanan, kemudian hirup yang pertama adalah tamadmada, kumur-kumur. Bahasa kuningannya kekemu. Ini sunnah muakkadah dalam wudu yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama adalah ambil air itu dengan tangan kanan, baik dari yang dikucurkan seperti keran atau ceret ataupun ember. Ngambilnya pakai tangan kanan. Kalau tangan sudah bersih silakan ambil pakai tangan kanan. Kemudian yang pertama adalah tamadmada, berkumur ya. Buang seluruh kotoran-kotoran di mulut dengan berkumur-kumur begitu, tamadmada. Wastanshaqa, kemudian masukkan air ke dalam hidung. Wastansara, keluarkan air dari hidung. Summa ghassala wajhahu, dan cuci mukanya ya, basuh mukanya 3 kali. Wa yadayhi, kemudian tangannya sampai sikunya 3 kali. Ini Utsman bin Affan ya. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian membasuh kepalanya, mengusap kepalanya. Mengusap kepala itu dalam hadis Bukhari dari sini, min maqdamihi, dari depan sampai ke belakang ini. Balik mana? Kemudian balik paning begini. Itu namanya mashu ra'si. Ya, tidak yang seperti ini saja atau setengahnya. Meskipun ada dalam mazhab itu Abu Hanifah seperempat kepala boleh segini. Dalam mazhab Syafi'i 3 helai rambut depan boleh, sepertiga ya. Tapi kita berpegang kepada hadis Bukhari bahwa beliau SAW apabila mengusap kepala min maqdamihi, dari depannya ke belakang lalu dikedepankan. Nah, saya pikir itu lebih sempurna bagi kita mengikuti apa yang sudah memang jelas dari Nabi Muhammad SAW. Terus ke telinga kan? Nah, ke telinga nanti ada masalah, apakah dia mengambil air lagi ataukah dia mengusap dengan kedua telinganya. Karena memang para ulama berbeda pendapat. Telinga itu bagian dari wajah atau dari kepala? Nah, gitu. Definisi telinga itu apakah bagian dari wajah yang harus dicuci? Jadi ketika mencuci wajah itu begini, ataukah telinga itu bukan wajah tapi kepala, jadi begini. Ya. Dan kalaupun itu kepala, maka apakah ngambil air baru atau ngambil air yang
dipakai untuk kepala. Karena ada dua keterangannya. Ada keterangan yang isinya adalah beliau mengambil air baru. Ada yang isinya itu beliau menggunakan untuk telinga itu air yang sudah dipakai untuk kepalanya. Jadi itu pembagian pembahasannya. Telinga itu apakah bagian dari wajah? Kalau bagian dari wajah berarti telinga itu dicuci seperti wajah. Kemudian yang kedua, telinga itu bukan dari wajah, dia itu bagian dari kepala. Maka kalau dari kepala diusap. Nah, diusapnya itu ada dua keterangan, diusap dengan air bekas kepalanya atau diusap dengan air yang baru, ambil air yang baru. Mangga itu ada keterangannya, silahkan gitu. Yang paling ditekankan itu adalah tamad mato berkumur. Itu sangat ditekankan berkumur karena sholat itu kan akan membaca doa-doa, akan membaca surat, membaca zikir. Maka kalau mulutnya masih ada cengkir segede baso dan sebagainya, nah itu akan mengganggu kehusuan sholat. Masih ada nasi uduk di sorean gitu ya, si batu besar gitu, itu sholatnya nggak akan kubuh itu. Masih ada nyelap bala-bala kolnya masih nyelap gitu, membuat sholat tidak khusyuk. Maka Rasul menekankan summa tamad mado, berkumurlah. Kemudian wastan sako, lalu masukkan air ke hidung, keluarkan lagi dari hidung. Kemudian basuh muka 3 kali sampai tangannya sampai siku 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, dan usap kepala. Summa ghasala kulla rijlin salasan, dan basuh atau cuci kaki 3 kali. Summa qala ra'aitu. Nah, Utsman mengatakan begitulah aku lihat wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitun nabiy yatawadda nahwa wudu'i hadza. Kemudian di akhir hadis beliau menuturkan sabda Rasul, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, orang yang wudu seperti wuduku ini, ya. Kata Nabi, summa shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat, salat namanya syukrul wudu, salat sunnah ba'dal wudu, la yuhaddisu fihi ma nafsahu, dan dia tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan itu. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Jadi dengan kita berwudu kemudian sholat 2 rakaat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan memang wudu itu kan menggugurkan dosa dari semua anggota tubuh kita. Air yang menetes di tangan, di wajah, dosa wajah itu luntur wudu dengan air wudu. Dosa kepala luntur dengan air wudu. Dosa kaki, dosa tangan luntur dengan air wudu. Ustaz, Ya. itu filosofinya ada nggak? Harus kumur gitu. Yang Filosofinya ya, kenapa harus misalnya kumur dulu dan sebagainya? kalau dari aspek fikih, karena spesialisasi dalam bidang fikih, untuk membersihkan kumur-kumur, membersihkan kotoran yang ada di mulut. Filosofinya berarti dosa-dosa mulut luntur. Itu kan artinya kan di urutan sih. Ya. Urutan. Dari kumur terus ini kan nggak boleh Urutannya. itu kan pasti ada ilmunya kenapa Ya. ambil seperti itu. Ya, pendalaman ilmunya, hikmah kenapa berurutan, wallahu alam. Tapi kalau dalam aspek fikih memang ya perintahnya begitu. Ya. Perintahnya demikian. Dan ulama mengatakan at-tartib itu minarukun. Tartib adalah bagian dari rukun. Adapun filosofinya misalkan hikmah yang terdalam dari kenapa harus dari tangan kemudian muka, kemudian tangan membersihkan kedua telapak tangan maksudnya, kemudian anggota tubuh yang lain, ya. Kalau dalam keadaan darurat ada nggak istilah sempurna wudu? Ada tadi yang Nabi, para sahabat kelelahan dari perjalanan kan, sampai wudunya asal-asal, ada yang asal, Nabi sampai mengingatkan sahabat, walaupun kita capek perjalanan, kita habis menempuh safar yang jauh, wudu mah tidak boleh tidak sempurna, harus sempurna. Nah, menyempurnakan wudu itu fadilahnya atau keutamaannya adalah sebagian dalam hadis, orang yang berwudu saat tidak suka, ya, al wudu indal makarih, wudu ketika kita tidak giat, tidak semangat, tidak mood, itu ada pahala tersendiri kalau kita memaksakan diri untuk berwudu Saat dingin. saat
dingin, saat malas, saat segala macam. Maka kata Nabi, isbagul wudu indal makari, sempurnakan wudu meskipun saat tidak giat. Orang yang menyempurnakan wudu di rumahnya, melakukan rukun wudu dengan baik di rumahnya, kemudian berjalan ke masjid, maka setiap langkah Allah angkat derajatnya, Allah hapus kesalahannya, Allah ampuni dosa-dosanya. Itu asal syaratnya wudunya di rumah. Wudu di rumah, datang ke masjid, itu setiap langkah dia ke masjid itu diampuni dosanya, diangkat derajatnya, diberi pahala yang besar dan lain sebagainya. Kalau wudunya di masjid berarti dari tempat wudu masjid di sini sedikit. Jadi afdalnya sunnahnya itu wudu di rumah. Kemudian, nah, kalau misalkan di rumah tidak memungkinkan karena mungkin tidak ada air ataupun ada yang menggunakan kamar mandinya, maka wudunya boleh di masjid, tidak masalah ya. Hanya perbedaan itu saja. Pernah kejadian tadi TVRI, saya sholat Jumat TVRI ke siangan. Itu musim kemarau waktu itu, TVRI kita sini. Tempat wudhu itu di luar, di teras di halaman. Airnya kecil. Ini orang sudah ngejajar ngantri ke belakang. Ini khutbah sudah hampir mulai. Itu dia karena ingin menyempurnakan wudhu, ya Allah, ya pelan, tangan begini. Kita tahu itu Bu. Tapi kan orang berjajar begitu banyak di sini. Nah, hal-hal itu kita harus situasi kondisi. Bila perlu sekali aja kita. Karena kita kan matur teman-teman. Ini sudah khutbah sudah mulai pelan-pelan yang model kayak begini itu. Tahu kita sunnah itu gitu. Waduh gitu. Orang sudah nunggu kayak gitu. Nah, kadang-kadang mengejar keutamaan tapi memudaratkan orang lain, mungkin kita juga perlu cerdas juga. Hal-hal seperti gitu. Betul. Jadi mengetahui situasi Dan kondisi. Kalau situasinya mendesak ya satu-satu kali. Iya. Kan ada hadisnya. Lalu saya begitu dia beres, saya maju, saya bilang kita cepat-cepat dulunya, orang ngantri. Saya kasih contoh, orang-orang jadi cepat semua. Kasihan orang. Jadi situasi dan kondisi. Tapi cepat bukan berarti tidak sempurna. Harus terbasahi semua. Jangan sampai cepat tapi tidak sempurna. Seperti tadi menuju Haroream, tumitnya nggak kebasahin, itu kan tidak menyempurnakan. Yang jelas wudhu itu harus sempurna. Harus inilah juga peduli, buka keran gede banget ceret ke batur, ayo datang gitu teh. Batur keceret. Di hadis yang awal-awal fikih wudhu kita membahas, Nabi SAW mengajarkan kita berhemat air. Berhemat ya. Bahkan itu diikuti oleh para imam mazhab. Imam Ahmad itu kalau wudhu pakai satu semacam botol gelas aqua kecil itu, tidak ada air yang jatuh. Wudhunya Imam Ahmad tidak ada air yang jatuh ke tanah. Dan Nabi SAW itu senantiasa menghindari boros dalam berwudhu ya. Terutama ketika katanya di Singapura itu keran putar itu sudah nggak boleh, karena ketika mutar itu air sudah jatuh. Harus keran yang tek menghemat air. Nabi SAW mengajarkan kita tidak boleh memboroskan air. Ada hadisnya kemarin kita bahas bahwa kita dilarang boros air. Bukan karena airnya misalkan banyak dan kita mau bebas, enggak. Justru itu bagian dari kesempurnaan wudhu kita. Kesempurnaan wudhu kita, kesempurnaan mandi kita adalah al-iqtisad fil ma', menghemat air, jangan sampai boros. Bahkan ulama dulu mencontohkannya sampai tidak mengurangi air. Adapun tadi ya Pak, keran itu harusnya nih setel saja, saya juga mikir itu kan lupa mesti cor gitu kan. Nah, kenapa nggak diatur demikian lupa sehingga yang penting itu kan basah gitu. Harus ada ini juga. Ya, makanya di forum-forum yang pertama memang kesadaran orangnya. Iya. Jadi kalau jadi setiap peralihan gerakan wudhu kerannya dimatikan. Misalkan buka, matikan dulu. Kemudian mau basuh tangan baru nyalain lagi. Jadi setiap pergerakan setiap perpindahan peralihan anggota wudhu kerannya matikan dulu, karena itu ada sekian detik atau 1 detik 2 detik air itu mengalir terus. Jadi dimatikan dulu. Pokoknya sekuat tenaganya. Kalau di airport sudah otomatis sekarang. Ya. Begitu kita mundur dikit langsung mati dia, majunya lagi. Jadi sekuat tenaga bagaimana kita sebisa mungkin menghemat penggunaan air ketika berwudu. Karena itu Di airport sekarang udah mulai begitu sekarang. Jadi kalau kita maju begini, baru dia keluar, tarik, berhenti dia. Sensor. Tapi jemaah kita mah kadang di dekat-dekat itu kalau orang. Kalau di kloset itu di dekat kan keluar. Akhirnya pakai alat bantu, pakai tangan kita gini-gini. Baru keluar airnya. Biasa ya. Sensor semacam itu.
Nah itu, jadi Baji kalau filosofi kenapa berurutan, ya, saya hanya bisa menangkap mungkin kedisiplinan. Bahwa kita ini semuanya itu harus disiplin, harus tertib, harus berurutan. Pasti ada hikmah besar dari itu. Tapi alam kita belum dapat menggalinya. Mudah-mudahan kita dengan tafakur kita bisa menangkap apa rahasia kenapa itu berurutan, kenapa harus muka dulu, kenapa baru tangan, terus kepala, kemudian kaki. Pasti ada hikmahnya. Mungkin itu kepada para ahli kesehatan fisik bisa contoh aja WC jongkok ya. Itu medis sudah membuktikan WC jongkok itu yang Rasul sunnahkan lebih afdal secara kesehatan ketimbang WC duduk. Itu terbukti secara medis dan Nabi sudah mencontohkan 14 abad yang lalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mengapa nih? Antara sholat tumaninah dan khusyuk. Ya. Dalam surat Al-Mu'minun kan kalau tidak khusyuk, beruntung kalau bisa khusyuk. Ini tumaninah ini mencakup mana yang lebih bernilai gitu ya, antara bisa khusyuk dan bisa tumaninah. Tumaninah dan khusyuk itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa Tidak bisa dipisahkan. Tumaninah itu berbicara rukun dan syarat, bagaimana tempo yang tepat, kemudian gerakan yang sempurna. Adapun khusyuk itu adalah kehadiran hati. Kehadiran hati. Kalau kata orang tasawuf mah khusyuk itu adanya di rasa. Kalau tumaninah itu adanya di rukun dan syarat. Maka Ibnu Abbas menyimpulkan khusyuk itu 3. Al khusyuk salas. Khusyuk itu 3. 1, terpenuhinya syarat salat. Yang kedua, terpenuhinya rukun salat. Yang ketiga, istihdarul qalbi, menghadirkan hati ketika salat. Jadi yang namanya khusyuk itu kata sahabat Ibnu Abbas, menghadirkan hati, rukun syarat terpenuhi, nah itulah khusyuk. Kalaupun ketika sholat kita ada pikiran apa, kemudian terpikir apa, itu tidak merusak khusyuk. Tidak merusak khusyuk. Oh begitu. Ya. Balikin. Sering kita bahas hadis itu kalau tidak salah. Ketika Nabi misalkan sholat 2 rakaat ya, anda yang ngasih tahu ya Nabi, kenapa anda sholat asar? Kenapa anda sholat 2 rakaat pada asar, kan nggak ada sunnahnya. Nabi setelah sholat menjawab, berarti ketika sholat terpikirkan oleh beliau bahwa saya sholat tadi ba'da asar 2 rakaat itu qada dari ba'diyah zuhur yang tidak sempat saya lakukan karena ada tamu tadi siang, tamu dari Bani Qais yang saya tersibukkan oleh mereka sehingga ba'diyah lohornya sekarang di waktu asar. Ya. Umar bin Khattab pernah ketika sholat terpikirkan strategi perang dan itu tidak merusak kekhusyuan. Ya. Sehingga khusyuk itu adalah bukan mengosongkan pikiran. Bahkan tidak boleh kita sholat kosong pikirannya. Khusyuk bukan memejamkan mata, khusyuk bukan membalemkan bibir, khusyuk bukan mengosongkan pikiran, bukan. Khusyuk itu adalah memenuhi rukun sholat, memenuhi syarat sholat, dan menghadirkan hati kita kepada Allah. Sholat kita merasa dilihat Allah, atau sholat kita merasa melihat Allah. Tapi yang pertama agak sulit, karena kata hadisnya itu kan ihsan, puncak ibadah tertinggi kan ihsan. Ihsan itu kita ibadah seolah melihat Allah, merasakan kita melihat Allah dengan mata batin kita. Kalau kita tidak sanggup melihat Allah dengan mata batin kita, maka pastikan kita merasa dilihat Allah. Itulah ihsan. Ihsan dalam sholat namanya khusyuk. Puncak khusyuk itu adalah ihsan. Merasa kita benar-benar ada di hadapan Allah dan kita merasakan kita hadir di hadapan Allah. Kadang orang sholat hatinya kan nggak hadir, Pak. Ada orang sholat fisiknya ngejedik kayak hadir tapi hatinya nggak hadir. Nah, hati yang nggak hadir itulah orang yang tidak khasyun dalam sholatnya. Maka Ibnu Abbas tidak susah-susah definisi khusyuk itu. Rukun dipenuhi, syarat dipenuhi, berarti fikihnya beres, lalu hati hadirkan. Kalaupun nanti ada pikiran lain-lain terlintas tidak masalah, itu tidak mengurangi khusyuk. Bahkan terakhir, Rasul itu ketika sholat habis salam itu berusuhan pergi nabrak ke rumahnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, nah sholat begini ada apa? Kata Nabi, tadi waktu sholat saya teringat ada titipan sedekah belum saya sampaikan. Langsung dibagikan. Itulah hadis menunjukkan bahwa
Habis sholat pun kita boleh langsung pergi kalau ada hajat. Kalau ada hajat langsung pergi itu dibolehkan. Kalau darurat, bukan darurat, hajat. Hajat ada keperluan maka boleh langsung ngabret setelah sholat, tidak ikut zikir. Dan itu Nabi pernah lakukan karena teringat ada harta beliau yang belum disedekahkan, padahal itu sudah niat disedekahkan. Berarti ketika sholat ingat sedekah boleh, sholat ingat zakat boleh, sholat ingat mau melakukan tilawah atau tadi bacaan di mana, al-kafi sampai di mana boleh. Jadi sholat khusyuk bukan memasukkan pikiran, tetapi terlintas pikiran baik itu tidak apa-apa. Yang penting jangan ingat maksiat aja. Walaupunikum wa ma taufiquna illa billah. Al-haqqu min rabbikum wal khata'u min nafsi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.